Halo rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang soal TKP. Ini adalah bocoran soal yang saya kumpulkan dari TKP SKD Sekolah Kedinasan pada bulan Juni sampai awal Juli kemarin ya. Soal ini dapat Anda gunakan untuk kalian rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS 2021 ya. Oke, kalau kalian mau lolos CPNS atau P3K tahun 2021 hanya dengan nonton YouTube ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, komen, serta share channel ini kepada rekan-rekan yang lain. Baik rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1, apakah penerapan kebijakan PPKM oleh pemerintah selama masa pandemi ini berdampak pada kebiasaan dan aktivitas sehari-hari Anda? Ada 5 pilihan jawaban di sini yang nilainya bergradasi dari 5 sampai 1. Pilihan yang pertama, tidak. Saya tetap menjalankan aktivitas sehari-hari saya seperti biasa. Pilihan B, ya, saya menjadi lebih banyak menghabiskan waktu berdiam diri di rumah. C, ya, saya menjadi lebih banyak menjalankan tugas dan pekerjaan kantor dari rumah. D, ya, saya lebih banyak berada di rumah dan menghabiskan waktu dengan gadget saya. Atau E, ya, saya lebih banyak berada di rumah tetapi tetap menjalankan aktivitas sehari-hari saya dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Menurut rekan-rekan, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang bernilai 5 atau yang tepat adalah E. Ya, saya lebih banyak berada di rumah tetapi tetap menjalankan aktivitas sehari saya dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Saya yakin rekan-rekan mengerti apa maksudnya ya. Kemudian pilihan jawaban yang bernilai 4 adalah ya, saya menjadi lebih banyak menjalankan tugas dan pekerjaan kantor dari rumah. Artinya apa? Kita sebagai anggota masyarakat tetap mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini kebijakan PPKM, dalam rangka mengurangi dampak dari penyebaran COVID-19 ya. Tapi ada perubahan di dalam aktivitas sehari-hari kita. Apa itu perubahannya? Perubahannya hanya bagaimana cara kita menjalankan atau menyelesaikan tugas atau aktivitas sehari-hari kita. Kita tetap menjalankan aktivitas tapi dari rumah. Intinya begitu ya. Oke. Kemudian pilihan yang bernilai 3 menurut rekan-rekan kira-kira yang mana? Ya, kalau menurut saya ini 1 dan 2 saja ya yang perlu kita bahas ya. Mungkin ketiga, apakah ya saya lebih banyak berada di rumah dan menghabiskan waktu dengan gadget saya. Di sini tidak jelas ya. Menghabiskan waktu dengan gadget itu untuk apa? Tidak jelas. Harusnya dijelaskan menghabiskan waktu dengan gadget saya untuk menjalankan atau melaksanakan tugas-tugas saya dan memenuhi kebutuhan saya sehari-hari atau kebutuhan hidup saya gitu ya. Oke, jadi menurut saya cukup 2 saja ini untuk nomor 1 ya. Oke, berikutnya soal nomor 2. Meskipun sudah banyak menelan korban jiwa, tetapi masih ada sebagian tetangga dan anggota keluarga kita yang tidak percaya dengan adanya wabah COVID-19 ini. Ini nyata ya rekan-rekan. Ada di antara anggota keluarga kita atau tetangga kita yang masih nggak percaya dengan adanya wabah COVID-19 ini. Dan mereka enggan atau bahkan tidak mau menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apa sikap Anda?
baik sebagai ASN atau sebagai anggota masyarakat biasa ya. Coba kita lihat menurut Anda, apakah Anda membiarkannya karena itu adalah hak mereka? Apakah Anda akan menjelaskan kepada mereka dengan menggunakan fakta dan informasi yang mudah dipahami? Ataukah Anda akan meyakinkan mereka dengan fakta dan informasi yang mudah dipahami seraya meminta mereka menerapkan prokes? Atau D, meminta mereka menerapkan prokes atau protokol kesehatan dan memberikan informasi fakta? Oke. Pilihan yang tepat adalah D ya. Yang pertama adalah Anda meminta mereka untuk menerapkan prokes atau protokol kesehatan dan memberikan informasi kepada mereka ya dengan fakta dan data mengenai wabah ini dengan cara yang mudah dipahami, tentunya disesuaikan dengan kemampuan dari tetangga atau anggota keluarga kita. Oke, jadi yang pertama adalah meminta mereka untuk menerapkan prokes atau menjalankan kewajiban mereka ya, menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda? Oke. Meyakinkan mereka dengan fakta dan informasi yang mudah dipahami oleh mereka, lalu meminta mereka untuk menerapkan prokes. Itu yang bernilai 4. Kemudian yang bernilai 3. Apa? Meminta mereka menerapkan prokes meskipun mereka tidak percaya. Oke lah, setelah kita jelaskan dan mereka tidak percaya, oke lah, itu hak kamu untuk tidak percaya, tapi Anda punya kewajiban untuk apa? Untuk menjalankan protokol kesehatan. Karena dengan menjalankan kewajiban protokol kesehatan, Anda melindungi orang lain ya, atau Anda menghargai hak orang lain untuk tidak tertular atau tidak tertular wabah corona tersebut. Jadi begitu rekan-rekan ya bahasanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, di lingkungan tempat Anda tinggal ada seorang warga yang tidak mau memasang bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT RI dengan alasan karena ajaran agama yang dianutnya tidak menganjurkan hal tersebut. Mungkin menyebut bendera itu togut lah atau apalah, oke? Ya, apa yang akan Anda lakukan? Oke? Apakah Anda akan mencoba memberikan pemahaman tentang pengibaran bendera kepada orang tersebut sesuai dengan kemampuan Anda? Ataukah Anda akan mengajak ketua RT dan orang yang memiliki pengetahuan agama untuk memberikan pemahaman kepada orang tersebut? Ataukah Anda akan memberitahu ketua RT? Atau D, memberitahu Babinsa atau kepolisian terdekat? Atau E, mengajak orang tersebut untuk mengadakan debat terbuka? Oke, menurut rekan-rekan. Ya, yang paling mudah saja ketika kita tinggal di sebuah lingkungan itu ada ketuanya ya. Kita serahkan saja kepada ketua atau kita memberitahu ketua RT. Berikutnya silahkan nanti Pak RT mau ngapain, mau menindaklanjuti dengan apa, itu silahkan Pak Ketua RT. Yang penting, yang jelas tanggung jawab kita sebagai warga sudah selesai ya, artinya menyampaikan kepada ketua RT ada warganya yang seperti ini, kemudian kita biarkan Pak RT mau mengambil keputusan seperti apa, tindakannya seperti apa, itu biarkan Pak RT ya. Atau kita memberitahu Babinsa ya, atau kepolisian terdekat, oke. Atau apa yang kita lakukan berikutnya? Atau mungkin kita mengajak ketua RT ya dan orang yang memiliki pengetahuan agama untuk memberikan pemahaman kepada orang tersebut. Ya, karena biasanya apa? Karena orang yang sudah berkeyakinan seperti ini,
biasanya agak susah untuk diberi pemahaman, ya. Sebaiknya kita menyerahkan kepada orang yang lebih berkompeten. Serahkan kepada ketua RT, nanti ketua RT mau menindaklanjuti bagaimana, silahkan gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat, sebenarnya kita boleh ya mencoba memberikan pemahaman tentang pengibaran bendera kepada orang tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Tapi hati-hati karena pada tingkat seperti ini ya, tidak mudah untuk diberi pemahaman seperti tadi saya bilang. Mari kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Soal nomor 4, di lingkungan RT Anda tinggal, ketua RT menginisiasi ya, diadakannya kenduri warga tiap Kamis malam yang bertujuan untuk mempererat rasa kebersamaan antar warga dan untuk menangkal paham radikalisme. Apa pendapat Anda? Apakah Anda akan A. mendukung kegiatan tersebut dan bersedia untuk aktif hadir? B. Mendukung dan bersedia mengikuti kenduri rutin tersebut karena pentingnya upaya mencegah paham radikalisme? Atau C. Mendukung dan bersedia mengikuti kenduri rutin? D. Menerima dan bersedia mengikuti acara kenduri rutin tersebut? Atau E. Bersedia mengikuti kegiatan tersebut? Ini hampir-hampir mirip ya rekan-rekan. Jadi perlu saya beritahukan kepada rekan-rekan semuanya, dari field report atau dari masukan atau dari laporan adik-adik kita yang baru saja kemarin selesai mengikuti kegiatan atau mengikuti seleksi sekolah kedinasan ya, soal-soal TKP sekarang berubah, tidak seperti dulu soalnya panjang-panjang. Soalnya hanya terdiri dari paling banyak 3 kalimat ya, 2 atau 3 kalimat, cenderung pendek ya kalimatnya seperti ini, dan pilihannya cenderung membingungkan seperti ini ya. Bedanya tipis-tipis. Tapi kalau kita memperhatikan pilihan-pilihan tersebut dengan seksama, ada perbedaannya, ada gradasi penilaiannya ya. Mari kita lihat, menurut rekan-rekan, dari A, B, C, D, E, kira-kira jawaban yang tepat mana? Apakah Anda setuju dengan saya? Jawaban yang tepat adalah B. Mendukung dan bersedia mengikuti kenduri rutin tersebut karena pentingnya upaya mencegah paham radikalisme. Artinya di sini Anda mendukung dan bersedia mengikuti kenduri tersebut dan menyebutkan alasannya. Dengan alasan apa? Dengan alasan pentingnya upaya mencegah paham radikalisme. Ini jawaban yang bernilai 5. Untuk jawaban yang bernilai 4, kira-kira yang mana? Oke, yang bernilai 4 nggak begitu penting ya. Kalau kita bisa mencari yang bernilai 5, ya udahlah, kita ambil yang bernilai 5. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mencari pilihan jawaban yang bernilai 4 atau pilihan berikutnya, yaitu mendukung kegiatan tersebut dan bersedia untuk aktif hadir. Dan yang bernilai 3 adalah mendukung kegiatan tersebut dan bersedia mengikuti kenduri rutin. Apa beda antara A dan C di sini? Kenapa A bernilai 4 dan C bernilai 3? Ya. Ada pada kata aktif di sini ya. Oke, di sini kalau mendukung kegiatan tersebut dan bersedia untuk aktif hadir, itu artinya dukungannya penuh dan kehadirannya juga meyakinkan bahwasanya kehadirannya itu akan aktif. Kalau di sini tidak ada pernyataan yang menyebutkan kalau kehadirannya akan aktif. Jadi di sini masih tidak sekuat jawaban A. Oke. Jawaban D dan E benar semuanya, bernilai 2 dan 1. Silahkan pilih yang mana. Yang penting kita tahu pilihan jawaban B yang nilainya 5. Oke. Kita lihat ke soal berikutnya, nomor 5. Soal nomor 5, kepuasan pengguna layanan merupakan parameter utama dari sebuah pelayanan publik yang berkualitas.
Apa pendapat Anda tentang pelayanan publik yang berkualitas? Menurut saya, pelayanan publik yang berkualitas adalah A. Pelayanan publik yang berkualitas bersifat objektif dan statis. B. Pelayanan publik yang berkualitas bersifat subjektif atau relatif atau sangat bergantung pada pengguna layanan. C. Bersifat dinamis dan institusional. D. Bersifat dinamis dan dapat selalu ditingkatkan kualitasnya. Atau E. Pelayanan publik itu bersifat terbuka terhadap segala umpan balik dari pengguna layanan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Dari pertanyaan ini, ya, parameter atau tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik adalah kepuasan pengguna layanan atau kepuasan penerima layanan. Dan pelayanan publik yang berkualitas itu memiliki sifat apa? Apakah bersifat objektif dan statis? Artinya objektif itu sesuai dengan layanan yang diberikan, penilaiannya itu sesuai dengan layanannya, dan statis itu artinya tidak bergerak ya, tidak berkembang gitu ya, atau tidak berubah-ubah. Atau B, bersifat subjektif atau relatif, artinya orang satu bisa jadi puas, tapi orang yang lainnya belum tentu puas. Artinya tergantung pada pengguna layanan. Atau bersifat dinamis dan institusional, artinya pelayanan yang berkualitas itu ya yang selalu artinya berubah, bisa berubah dan bersifat kelembagaan. Atau dinamis dan dapat selalu ditingkatkan kualitasnya. Artinya selalu ada ruang bagi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas dari layanannya. Oke, jawaban yang tepat itu adalah D ya. Artinya pelayanan publik yang berkualitas itu bersifat dinamis. Artinya dia selalu bisa dikembangkan, berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ya, dan dapat ditingkatkan kualitasnya. Itu sifat dari pelayanan publik. Artinya pelayanan yang sekarang memuaskan atau bisa memberi kepuasan kepada pengguna layanan itu belum tentu memuaskan tahun yang akan datang. Artinya apa? Harus ditingkatkan, harus selalu tingkat kembangkan ya. Oke, kemudian yang kedua, jawaban yang bernilai 4 itu adalah bersifat dinamis dan institusional. Jadi dia bisa berubah menyesuaikan dengan perkembangan pengguna layanan dan sifatnya institusional atau kelembagaan, bukan masing-masing, bukan pribadi ya, bukan personal gitu. Jadi kelembagaan. Misalnya pelayanan pembuatan KTP itu ya menjadi tanggung jawab institusi. Institusi apa dalam hal ini misalnya Dukcapil gitu ya. Oke. Jadi bersifat kelembagaan. Dan dinamis ya. Misalnya kalau pelayanan publik di Jakarta untuk pembuatan KTP itu cukup dilaksanakan di tingkat kelurahan. Kita datang ke kelurahan, semuanya sudah ada. Nah, tinggal foto di kelurahan, cetak di kelurahan, dan menerimanya juga di kelurahan. Nah, kalau di daerah-daerah, misalnya di daerah kabupaten itu ya, di luar DKI misalnya, itu masih harus datang ke Dukcapil ya. Oke, itu salah satu contohnya. Jadi bersifat institusional ya, kelembagaan. Kemudian yang bernilai 3 jawabannya adalah bersifat terbuka terhadap segala umpan balik dari pengguna layanan. Artinya pengguna layanan itu bisa memberikan masukan atau feedback demi apa? Demi terselenggaranya kualitas yang lebih baik dari layanan tersebut. Begitu ya rekan-rekan. Oke, jadi cukup saya sampaikan, saya jelaskan sampai yang bernilai 3 saja ya. Oke,
Berikutnya soal nomor 6. Ketika sedang menyelesaikan tugas dan pekerjaan, Anda membutuhkan informasi penting yang harus segera Anda dapatkan. Apa yang Anda lakukan? A. Menelpon teman yang saya anggap tahu dan menanyakannya. B. Menanyakan kepada rekan kerja yang ada di sekitar Anda. Atau C. Membuka buku dan mencari informasi yang saya butuhkan. Atau D. Mencari informasi yang saya butuhkan di internet. Atau E. Menanyakan kepada atasan. Oke. Menurut rekan-rekan, nah ini sebetulnya hubungannya dengan TIK ya. Bagaimana Anda memanfaatkan TIK untuk memenuhi kebutuhan Anda. Anda sedang punya kebutuhan informasi. Maka Anda menggunakan apa? Ya, Anda mencari informasi tersebut di internet. Oke, ini jawaban yang paling tinggi bernilai 5 ya. Pilihan berikutnya yang bernilai 4 adalah menanyakan kepada rekan yang ada di sekitar Anda. Kemudian yang bernilai 3 adalah menelpon teman yang Anda anggap tahu. Oke. Ya, jelas saya rekan-rekan. Nomor 7. Menurut pendapat rekan-rekan Anda di lingkungan sekolah dan kampus, Anda adalah seorang pribadi yang A. Cerdas, ceria, pandai berbicara, dan berwawasan luas. B. Biasa saja secara akademis, pandai bergaul, dan pendengar yang baik. Atau C. Berwawasan luas, pandai bergaul, dan dominan. D. Berwawasan luas atau berwawasan dan berpergaulan luas, tapi tidak banyak bicara. E. Berwawasan luas, berpendirian teguh, dan tidak banyak bicara. Menurut rekan-rekan, ini soal tentang apa? Soal ini adalah tentang jejaring kerja ya. Oke. Makanya pertanyaannya adalah penilaian rekan-rekan Anda di lingkungan sekolah atau kampus terhadap diri Anda. Oke. Menurut rekan-rekan, kira-kira pilihan jawaban yang mana yang menunjukkan kalau Anda itu adalah orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di dalam jejaring kerja. Oke. Jawaban yang benar di sini adalah oke. Bravo ya, biasa saja secara akademis. Oke. Karena ini jejaring kerja ya, berarti akademis tidak begitu dinilai di sini, meskipun biasa saja itu tidak masalah karena akademis akan dinilai di bidang lain ya, dengan tes lain ya, dengan subtes lain, misalnya dengan TIU ya, oke, dengan intelijensia umum, tes intelijensia umum. Jadi pandai bergaul, oke, positif ya, dan pendengar yang baik. Pandai bergaul, oke, dan pendengar yang baik. Ini adalah karena kunci kita bisa bekerja sama dan membina hubungan dan relasi dengan rekan kerja itu ya, kita harus bisa menjadi pendengar selain pandai bergaul ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah berwawasan, pandai bergaul, dominan. Sebetulnya dominan kenapa kalah dengan di B? Dominan itu artinya selalu ingin menguasai ya. Jadi Anda lebih banyak ngomong di sini. Orang yang lebih banyak ngomong itu ya kadang-kadang membuat orang lain itu kurang nyaman. Ya, oke. Kalau kita didominasi ya. Oke. Misalnya di dalam rapat ada salah seorang yang mendominasi waktu bicara, pasti kita tidak akan merasa nyaman. Oke, yang ketiga adalah berwawasan dan berpergaulan luas tapi tidak banyak bicara. Oke. Sorry, mohon maaf. Kalau menurut saya ini delta ini yang bernilai 4 ya. Kemudian baru Charlie yang bernilai 3 ya. Sorry. Jadi
Delta berwawasan dan berpergaulan luas, tapi tidak banyak bicara. Tidak banyak bicara itu bukan berarti kita tidak mau bicara ya, artinya kita bicara ketika diperlukan ya. Coba menurut rekan-rekan, Anda memilih yang mana? Memilih orang yang dominan atau memilih orang yang tidak banyak bicara tapi bisa diajak bergaul? Saya yakin rekan-rekan pasti memilih delta ya. Jadi begitu cara menjawabnya. Jadi untuk soal nomor 7 ini jawabannya Bravo bernilai 5, Delta bernilai 4, dan Charlie bernilai 3. Jelas ya rekan-rekan? Mari kita langsung masuk ke soal nomor 8. Soal nomor 8, sebagai penyelenggara pelayanan publik, setiap ASN dituntut untuk selalu mau dan mampu meningkatkan kualitas dan kemampuan diri. Bagaimana Anda akan meningkatkan kemampuan Anda atau meningkatkan kemampuan dan kualitas diri Anda? Pilihan jawabannya, saya akan A, melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, bisa jadi. Artinya meningkatkan kualitas akademik kita ya. B, saya akan aktif mengikuti setiap pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh kantor. Oke, bisa jadi. C, saya akan aktif mencari dan mengikuti seminar dan pelatihan yang relevan dengan pekerjaan saya. D, memanfaatkan setiap sumber daya informasi yang tersedia. Dan E, memanfaatkan internet untuk meningkatkan kemampuan saya. Kira-kira menurut rekan-rekan yang mana jawabannya? Oke, pilihan jawaban yang bernilai 5 adalah delta ya. Oke, memanfaatkan setiap sumber daya informasi yang tersedia. Sumber daya informasi itu bisa jadi internet, ya, bisa jadi rekan sekantor, bisa jadi buku, bisa jadi pokoknya segala sumber informasi ya, itu kita manfaatkan. Nah, jadi itulah alasan kenapa delta bernilai 5. Berikutnya baru kemudian pilihan Charlie, memanfaatkan internet untuk meningkatkan kemampuan. Ingat ya, ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan. Ya, oke. Bukan meningkatkan status pendidikan ya. Kalau status pendidikan oke, melanjutkan kuliah ya, oke. Ya. Berikutnya adalah aktif mencari mengikuti seminar dan pelatihan yang relevan dengan pekerjaan saya. Apa bedanya dengan B? Aktif mengikuti setiap pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh kantor. Artinya kita di sini meskipun kita bilang aktif, tapi kita pasif dalam hal ini. Pasif apa? Pasif hanya mengikuti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan di kantor. Sementara kalau C, aktif mencari berarti dan mengikuti seminar dan pelatihan yang relevan dengan pekerjaan saya. Artinya ini bisa dari luar kantor juga. Oleh karena itu, pilihan jawaban C lebih baik daripada pilihan jawaban B yang bernilai 4. Yang bernilai bernilai 2 ya ini ya, B ya. Kemudian yang 1 A itu bernilai 1. Karena ini dia melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara ini hanya meningkatkan kemampuan ya, bukan pendidikan ya. Oke. Ya. Berikutnya soal nomor 9, Anda adalah seorang ASN yang kebetulan bertugas pada bagian pengelolaan admin vaksinasi COVID-19. Seperti rekan-rekan semuanya ketahui, sekarang ini untuk melakukan kegiatan khususnya di masa-masa PPKM sekarang ini ya, hampir setiap sertifikat vaksin itu menjadi syarat untuk kita boleh melakukan atau boleh berkegiatan ya. Oke, Anda adalah seorang ASN yang bertugas di admin vaksinasi COVID-19. Adik Anda meminta bantuan Anda untuk menerbitkan sertifikat vaksin sebagai syarat penerbangan. Kalau Anda tidak membantu, maka adik Anda akan gagal terbang dan tiket yang sudah dibelinya dengan harga mahal akan hangus. Apa sikap Anda? Pilihan jawabannya, saya akan A, membuatkan sertifikat vaksin tersebut dan memintanya untuk melakukan vaksin sepulangnya dari perjalanan.
B. Menolak dan memintanya untuk segera melakukan vaksin. C. Membuatkannya sertifikat tersebut dan memintanya untuk tidak mengulanginya lagi. D. Menolak dan memintanya untuk memenuhi semua peraturan perjalanan. Atau E. Melarangnya untuk melakukan perjalanan. Jawaban yang tepat di sini. Ya. Ini kira-kira soal tentang apa, rekan-rekan? Ini adalah soal tentang profesionalisme. Seorang profesional dia bisa membedakan antara profesi dan personal. Hubungan kita dengan adik kita itu adalah personal. Tapi hubungan pekerjaan, misalnya mengeluarkan sertifikat vaksin, itu adalah kita adalah profesional. Jadi kita nggak boleh mengeluarkan surat vaksin dengan alasan personal, tapi harus profesional. Jawaban yang tepat adalah menolak dan memintanya untuk memenuhi semua peraturan perjalanan. Artinya, kalau adik kita misalnya meminta, kebetulan kita bertugas di bagian vaksin ya, pengeluaran sertifikat vaksin, adik kita meminta ya jangan, oke jangan. Artinya kita menolak, tidak bisa. Kalau Anda mau melakukan perjalanan ya tolong dipenuhi semua peraturannya, gitu ya. Sebagai seorang profesional kita harus berintegritas, menjunjung tinggi kejujuran kita ya. Oke. Kemudian yang kedua, pilihan yang bernilai 4 adalah menolak dan memintanya untuk segera melakukan vaksin. Artinya apa? Oh, tidak bisa. Kalau Anda mau melakukan perjalanan, silahkan lakukan vaksin dulu. Oke, gitu ya. Yang ketiga, yang bernilai 3 adalah melarangnya untuk melakukan perjalanan. Sudahlah, nggak usah traveling kalau Anda belum vaksin. Nah, ini artinya kita mengajarkan kepada anggota keluarga kita untuk selalu memenuhi aturan-aturan pemerintah ya, karena kita sebagai ASN kita harus bisa juga menjadi penyelenggara pelayanan publik yang baik ya. Termasuk menjadi corong bagi program-program pemerintah. Oke. Berikutnya soal nomor 10. Ketika Anda sedang bekerja, telepon di meja rekan kerja Anda yang kebetulan sedang tidak ada di tempat berdering. Apa yang Anda lakukan? A. Mengangkat dan menjawab telepon dengan singkat. B. Mengangkat dan mencatat pesan dari penelpon. C. Meminta petugas security yang tidak sibuk yang sedang maksudnya meminta petugas security yang tidak sibuk yang sedang ada di sekitar Anda untuk mengangkat telepon. D. Membiarkan telepon berdering. E. Mengangkat telepon dan memintanya untuk menelpon kembali nanti. Oke rekan-rekan, jawaban yang tepat adalah meminta petugas security yang ada di sekitar Anda yang sedang tidak sibuk untuk mengangkat telepon. Artinya apa? Nah, karena lagi kita sibuk ya, Pak, tolong dong angkat telepon itu. Gitu. Oke, jadi Anda tetap bisa bekerja menjalankan tugas Anda, menyelesaikan tugas-tugas Anda. Kemudian telepon itu juga terangkat. Siapa tahu telepon itu adalah dari masyarakat. Oke. Kemudian pilihan jawaban yang kedua adalah mengangkat dan mencatat pesan dari penelpon. Kemudian menyampaikannya kepada penerima telepon. Kemudian pilihan yang bernilai 3, ini tadi bernilai 4 ya, yang B. Kemudian yang bernilai 3 adalah mengangkat dan menjawab telepon dengan singkat. Oke. Ya seperlunya saja, misalnya ada yang bisa dibantu dari siapa dengan siapa, oke. Kemudian maaf ya, nanti kita sampaikan telepon kembali dan lain sebagainya. Oke. Kemudian baru yang keempat adalah E ya.
Oke, mengangkat telepon dan memintanya untuk menelpon kembali nanti. Oke. Ya, berikutnya soal nomor 11. Dampak positif dari kemajuan TIK adalah dapat dimanfaatkan untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, dan aksesabilitas pelayanan publik. Akan tetapi selain dampak positif, kemajuan TIK juga memiliki dampak negatif. Jika Anda adalah seorang pimpinan kantor, apa yang Anda lakukan untuk memitigasi atau untuk meminimalisir dampak negatif tersebut? Oke. A. Membangun kesadaran staf agar hanya menggunakan fasilitas TIK kantor untuk keperluan kantor, boleh, kita catat dulu. Kemudian Bravo, membuat aturan yang tegas tentang penggunaan fasilitas TIK kantor, boleh juga, baik. C. Membuat aturan yang tegas dan memasang sistem penangkal penyalahgunaan fasilitas. Oke, ini lebih lengkap ya. Jadi selain membuat aturan yang tegas, juga memasang sistem penangkal penyalahgunaan. Artinya ada perangkat lunak yang kita gunakan untuk menangkal penyalahgunaan fasilitas. Karena kadang-kadang ada staf-staf yang nakal ya, artinya harus kita tangkal situ. Oke, dia mengharapkan staf agar menggunakan fasilitas TIK secara bertanggung jawab. Ini boleh sih kita mengharapkan, tapi biasanya ada aja yang nakal. Jadi kita harus antisipasi ya, harus ada aturan. Memasang sistem penangkal penyalahgunaan fasilitas. Oke, kita lihat jawabannya. Yang bernilai 5 adalah membuat aturan yang tegas dan memasang sistem penangkal penyalahgunaan fasilitas. Jadi selain ada aturan, kita gunakan penangkal. Artinya software yang bisa membatasi penyalahgunaan. Misalnya situs-situs tertentu kita blok ya. Kemudian menggunakan teknologi informasi ya untuk membatasi supaya TIK yang kita pasang di kantor itu hanya bisa digunakan untuk keperluan kantor gitu ya. Oke. Kemudian jawaban yang bernilai 4 adalah memasang sistem penangkal penyalahgunaan kualitas. Nah, memasang saja. Oke. Jadi cukup kita pasang. Kalau misalnya kita mau gunakan untuk game ini, game itu, dia langsung tidak bisa ada itu ya. Jadi cukup dengan penangkal. Atau yang ketiga, yang bernilai 3 adalah membuat aturan yang tegas tentang penggunaan fasilitas kantor TIK. Fasilitas TIK kantor. Katanya kita buat aturan yang tegas. Kalau ketahuan, ya ada sanksinya misalnya. Baik rekan-rekan, itu tadi semua adalah soal tentang TKP ya. 11 soal TKP yang muncul di TKP SKD Sekolah Kenesan tahun 2001 kemarin. Semoga bermanfaat pertanyaan-pertanyaan ini, dan jangan lupa ya untuk juga memikirkan atau menalar ya soal-soal itu tadi, kemudian mendalami ya, kemudian kita gunakan penalaran kita berpikir ya, sehingga kita tahu kenapa begini, kenapa begitu ya. Oke. Sekali lagi semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, dan saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya yang nonton video ini berhasil lolos menjadi CPNS tahun 2021. Dan saya ucapkan thanks for watching. Jangan lupa untuk share video ini dan subscribe channel Guru Peduli. Salam GP, salam Guru Peduli, salam sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.